Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita di pertemuan yang ketiga bersama kitab Matnul Bina'i wal Asas. Insyaallah kita masuk hari ini di kitab. Kita baca langsung perkataan muallif. Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwab at-tasrifi 35 baban. 6 minha lits-tsulathi al-mujarrad. Kata beliau memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Ada kata yang terbuang di sana. Ada, kita bisa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Aqra, atau Aqra Bismillahirrahmanirrahim, Adrus Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua perbuatan itu kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada kata yang terbuang di situ. Tergantung apa yang kita lakukan. Kalau di sini kalau muallif menulis, kalau kita membaca, berarti takdirnya apa? Aktubu atau Bismillahirrahmanirrahim aktubu, kata muallif. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim Aqra. Jadi dia secara i'rab dia jar majrur, kemudian Rahman menjadi sifat, Rahim menjadi sifat. Sifat dari apa? Sifat dari lafzul jalalah, majrur. Jadi Ar-Rahmani ikut majrur, Ar-Rahimi ikut majrur. Nah, jar majrur ini muta'alliqun bi fi'lin mahdzuf. Ada fi'il mahdzuf takdiruhu aktubu atau aqra'u atau ajlisu, atau tergantung apa yang kita lakukan. Yang kedua, beliau memulai dengan bismillah. Ini adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Al-Qur'an. Kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menulis surat itu memulai dengan bismillah, dan para ulama mereka memulai kitab-kitab mereka mengikuti Allah, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Beliau masuk di dalam kitab, beliau mengatakan i'lam. Apa kata beliau? I'lam, ketahuilah bahwa bab tasrif itu ada berapa? 35. Ada 35 bab. Jadi ini kita akan membahas, di kitab ini 35 bab, insyaallah kita akan bahas. Kata beliau, minha lis-sulasi, 6 minha lis-sulasi al-mujarrad. Nah, kita mulai dari 6 sekarang. Ada 6 bab yang kita bahas, ini khusus sulasi mujarrad. Baik. Kita jelaskan. Kata beliau pertama, i'lam. Apakah semua yang 35 ini apakah sudah mencakup semua bab tasrif? Atau pertanyaan lain, apakah tasrif itu cuma 35 bab saja? Jawabannya tidak, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan 35 ini bukan berarti lil hasr, bukan pembatasan, tetapi ini yang paling poin-poin penting. Minimal kita mengetahui 35 bab ini untuk sharf. Kedua, beliau memulai dengan perkataan langsung bab tasrif. Apakah ini adalah cuma ini pembahasan sharaf? Ini penting, perhatikan. Apakah ketika beliau mengatakan di kitab Matnul Bina' wal Asas cuma 35 bab, apakah pembahasan sharaf itu cuma ini? Jawabannya tidak. Ini adalah salah satu tema sharaf. Secara umum, tema sharaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, isim. Itu akan dibahas tentang isim-isim, isim jamid, isim mustaq. Nah, isim mustaq ini banyak nanti. Isim fa'il, ada isim mubalaghah, ada sighah mubalaghah, ada isim maf'ul, ada sifah musabbahah, ada masdar, dan seterusnya. Bagaimana kita membuat masdar. Nah, ini pembahasan tentang isim. Lalu pembagian isim nanti ada dari segi angka,
Ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak taksir. Bagaimana kita membuat jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Bagaimana nanti di sana ada ada sighah ada mamnu' minas sarf, bagaimana bentuknya? Bentuknya kita bahas, bukan i'rabnya. Kalau i'rabnya dibahas di nahwu. Tapi bagaimana membuat isim fa'il, bagaimana membuat istifham musyabah, bagaimana membuat masdar, bagaimana, itu pembahasan apa? Itu pembahasan sarf. Jadi di kitab ini nggak ada masuk bab itu. Nggak ada masuk bab-bab isim fa'il dan seterusnya secara khusus. Walaupun terkadang nanti akan disebutkan, tetapi secara khusus menyebut mujarrad, isim yang mujarrad, isim yang mustaq, itu nggak ada. Beliau fokus di sini ke bab yang kedua, yaitu babul af'al. Tapi bab af'al juga masih banyak. Bukan hanya dari segi yang kita bahas ini di kitab ini, pembagian fi'il dari segi tarkibnya, dari segi susunannya. Sedangkan pembagian fi'il dari segi zaman, madi, mudhari, amr, gimana membuat madi, mudhari, amr, tidak dibahas di sini. Kemudian pembagian fi'il dari segi huruf illahnya. Ada fi'il apa? Ada fi'il sahih. Ya sahih ini ada salim di sana, ada mahmus. Kemudian yang mu'tal di sana ada mu'tal awal disebut misal, ada mu'tal tengah ajwaf, ada mu'tal akhir. Ada lafif di sana, ada lafil mafruq, lafif makrun. Beliau juga tidak menyebutkan di kitab Matnul Bina wal Asas. Jadi fokus kita di kitab Matnul Bina wal Asas ini adalah wazan. Dan wazan ini adalah sebagian kecil dari tema tentang bab fi'il. Dan bab fi'il ini adalah sepertiga dari pembahasan sarf secara umum. Jadi jangan mengatakan kitab Matnul Bina wal Asas ini sudah mencakup semua bab sarf. Jawabannya adalah tidak, hanya bagian kecil dari pembahasan sarf saja. Kata beliau, Al-babul awwal fa'ala yaf'ulu mawzunuhu nasara yansuru wa alamatuhu an yakuna aynu fi'lihi maftuhan fil madi wa maghmuman fil mudhari' wa bina'uhu lit-ta'addi ghaliban wa qad yakunu laziman. Mithalul muta'addi nahwu nasara zaidun amran, wa mithalul lazim nahwu kharaja zaidun. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. Nah, kata beliau, bab pertama tadi kita sebut kita akan membahas di sini 35 bab. Tapi sesi 1 ini kita akan bahas 6 bab saja. Karena kita akan bahas fi'il mujarrad. Sebelum kita sebut di sini, jadi fi'il dari segi tarkibnya itu terbagi menjadi 2. Ada namanya fi'il mujarrad, ada namanya fi'il mazid. Nah, secara umum ini dibagi 2 ya. Nanti bisa dilihat di layar. Yang pertama disebut mujarrad, yang kedua disebut apa? Yang kedua disebut mazid. Nah, mujarrad ini terbagi menjadi ada mujarrad sulasi, berarti 3 huruf, sulasi. Ada mujarrad rubai, ada mujarrad juga khumasi. Sedangkan yang mazid ini ada tentunya mujarrad dari mazid bi harfin wahid ditambah 1 huruf, atau bi harfain, atau bi salasati ahruf. Ustadz, apa maksud mujarrad dan apa maksud mazid? Mujarrad artinya dia secara bahasa mujarrad itu dari kata jarrada yujarridu mujarridan tajridan fahuwa mujarridun wa dzaka mujarradun. At-tajrid artinya kalau pakaian itu dilepas. Tajrid artinya melepas. Ana ujarridu siyab, berarti saya melepas pakaian. Nah, maksudnya di sini mujarrad melepas huruf tambahan. Artinya nggak ada tambahan di saya ini, cuma anggota badan saya yang asli saja, atau itu huruf aslinya doang. Mujarrad sulasi berarti 3 hurufnya itu huruf asli. Seperti kata kataba, jalasa, wara'a, wahima.
zahida, kafara, amina, itu semuanya kata asli. Jadi ini adalah sulasi mujarrad. 3 huruf dan semuanya asli. Ada rubai mujarrad seperti dahraja. Ada khumasi mujarrad, ini juga ini sudah sangat jarang yang khumasi mujarrad. Nah, yang mazid, nanti ada yang ditambah 1 huruf itu ada berapa wazan? Ada 3 wazan. Ada yang ditambah 2 huruf, mazid biharfain itu ada 5 wazan. Ada yang ditambah 1 huruf yang terkenal, ditambah 3 huruf yang terkenal itu cuma 1 wazan saja, yaitu istaghfara. Kalau wazan istaf'ala, istaghfara, istaqarra, dan begitu seterusnya. Jadi kita akan membahas yang 6 bab ini yang mujarrad sulasi saja, yang ini saja, yang saya kasih kurung ini 6 berapa? Sittatu abwab. Nah, ada 6 bab. Sittatu abwab. Nah, ada 6 bab yang akan kita bahas. Lihat di layar. Di sini sudah saya buatkan tabelnya. Saya kasih angka. Ini bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat, ya, ini bab 1 sampai 2 fi'il madinya sama, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Yang berubah hanya mudhoreknya saja. Nah, bab keempat dan bab kelima ini fi'il madinya sama, fa'ila. Yang berubah apa? Yang berubah mudhoreknya. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Sedangkan kalau fi'il madi yang fa'ula, babnya cuma 1. Fa'ula yaf'ulu. Jadi dihafalkan. Kalau ada pertanyaan, sebutkan 6 wazan fi'il sulasi mujarrad. Kita akan jawab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila, ya, yang kedua fa'ila. Fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Yang keenam fa'ula yaf'ulu. Hafal insyaallah. Yang fa'ala punya 3. Fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Lengkap ini kalau yang fa'ala. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau yang fa'ila cuma 2. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Enggak ada yaf'ulunya. Kalau madinya fa'ila. Tetapi kalau fa'ula dia punya 1 saja, yaitu fa'ula yaf'ulu. Mudah insyaallah ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Dan yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Ini adalah 6 bab sulasi mujarrad. Artinya apa? Semua fi'il yang hurufnya 3 doang di dalam dunia ini, di Al-Quran, di hadis, pasti wazannya kembali ke sini. Kita sebut wahima. Wahima yahimu. Ternyata wazannya fa'ila yaf'ilu. Warisa yarisu. Fa'ila yaf'ilu. Doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Tidak akan keluar dari yang 6 ini. Zahida yazhadu. Berarti fa'ila yaf'alu. Kafara yakfuru. Berarti fa'ala yaf'ulu. Apa lagi? Jalasa yajlisu. Jalasa fa'ala yaf'ilu. Begitu juga dengan haruma. Haruma yahrumu. Berarti wazannya apa? Wazannya fa'ula yaf'ulu. Taib. Pahami 2 hal ini. Kata fa'ala, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Ini yang 6 ini disebut sebagai auzan atau wazan. Auzan atau apa? Auzan atau wazan. Kalau yang apa? Yang kita sebutkan tadi, contoh-contohnya itu disebut sebagai abwab. Nah, wazannya ada berapa? Wazannya ada 6. Tadi kita sudah sebutkan. Mulai dari fa'ala,
Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini mudhari'nya kita kasih tanda dhammah saja. Fa'ala yaf'ulu. Ini babnya adalah dari kata nasara yansuru. Makanya di kitab kata beliau apa? Fa'ala yaf'ulu mauzuruhu nasara yansuru. Jadi nasara yansuru ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai abwab atau babnya. Kalau ditanya sekarang kita contohkan misalnya apa contohnya yang nasara yansuru? Contoh dari nasara yansuru ada kata nasyara yansuru. Ada kata kharaja. Nah, ada kata apa? Ada kata kharaja. Kalau kita tasrif kata kharaja berarti kharaja yakhruju. Ana tanya, apa wazan kharaja yakhruju? Jawabannya adalah fa'ala yaf'ulu. Ma huwal bab? Apa babnya? Babnya adalah nasara yansuru. Jadi pahami dua hal. Yang pertama yang disebut wazan, yang kedua disebut bab. Wazan ini adalah fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Kalau babnya ini adalah contoh utamanya. Contoh apa? Contoh utama. Fa'ala yaf'ulu, apa babnya? Nasara yansuru. Nah, nasara ini sebenarnya contoh, tetapi dia sebagai contoh utama yang ada di kitab. Contoh paling atasnya lah. Daraba yadribu. Ini adalah bab dari fa'ala yaf'ilu. Jadi abwab ada sittah. Nasara yansuru, terus ada kharaj, ada fariha yafrahu. Ini dari fa'ila. Ada fa'ula, ada su'uba yas'ubu. Dan begitu seterusnya. Jadi al-abwab itu contoh utamanya itu disebut sebagai abwab. Taib. Kemudian kata beliau, fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru. Jadi mauzun ini, fa'ala disebut mizan atau wazan, mauzun ini disebut babnya. Dan contoh-contoh lain nanti akan disebut sebagai mauzun. Nah, apa tandanya Ustaz? Tanda beliau, bab pertama ini kata beliau penjelasannya, wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan. Kemarin kita sudah bisa membedakan mana fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il. Berarti ainul fi'il itu berarti huruf tengahnya. Huruf tengahnya maftuh, fa'ala. Fil madhi, fi'il madhi. Fa'ala, bukan fa'ila, bukan fa'ula. Ini bab pertama. Fa'ala. Al-madhi, ainul fi'il fil madhi maftuhan. Kemudian, wa madhmuman fil mudhari'. Di fi'il mudhari' ainnya menjadi dhammah. Yaf'ulu, bukan yaf'ilu, bukan yaf'alu. Tapi yaf'ulu. Berarti fa'ala yaf'ulu. Coba jelaskan. Jelaskan fa'ala yaf'ulu fil madhi, ainul fi'il maftuhan, wa fil mudhari' madhmuman. Ainul fi'il fil madhi maftuhan, wa fil mudhari' madhmuman. Ini penjelasan dari kaedahnya saja. Coba sebutkan kaedah al-babul awal. Babul awal, ainu fi'lihi maftuhan wa fil mudhari' madhmunan. Contohnya, coba sebutkan wazannya. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Apa babnya atau mauzunnya? Nasara yansuru. Sebutkan contoh lain. Kharaja yakhruju, nasyara yansuru, abara ya'buru. Apa arti abara ya'buru? Menyeberang. Au abiru sabil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti orang yang mau menyeberang. Nah, wa bina'uhu lit-ta'addi ghaliban. Baik, Ustaz, di mana kita temukan bab awal ini? Kata beliau, kebanyakan dia digunakan untuk fi'il muta'addi. Seperti kata kebanyakannya. Seperti kata apa tadi? Nasyara yansuru, menyebarkan. Muta'addi, dia butuh maf'ul. Wa qad yakunu laziman. Tapi kadang-kadang juga lazim sedikit, kata beliau. Contohnya nasara. Nasara ini kan dia butuh maf'ul, berarti dia fi'il muta'addi. Begitu juga contoh yang lazim, kata beliau kharaja zaidun. Lalu beliau menjelaskan apa itu muta'addi dan lazim. Beliau masuk ke pembahasan yang lain. Begitu cara beliau cerdasnya, mu'allif, Masya Allah. Beliau memang di kitab secara pembahasan ringkas sedang membahas wazan saja. Tetapi secara tidak sadar kita dibawa beliau untuk
memahami tema lain, yaitu fi'il dibagi dari segi ta'diyah, dari segi dia punya maf'ul atau tidak. Kalau dia punya maf'ul disebut fi'il muta'addi. Kalau dia tidak butuh maf'ul, seperti kata kharaja, keluar, nggak ada dia butuh maf'ul. Masuk, nggak ada butuh maf'ul. Tidur, nama, nggak ada butuh maf'ul. Yang butuh maf'ul seperti daraba, memukul. Mukul apa? Butuh maf'ul. Akala, butuh maf'ul. Nasara, membantu, butuh maf'ul. Yang butuh maf'ul disebut apa? Disebut muta'addi. Sedangkan yang tidak butuh maf'ul disebut apa? Kata beliau, wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fi'il ilal maf'ul bihi. Kalau antum ditanya, ma huwal muta'addi akhi? Secara ringkas kita jawab, yang punya maf'ul. Pakai kaedah dong. Ini kaedahnya. Ma yatajawazu fi'lal fa'il ilal maf'ul. Fi'ilnya berlanjut ke maf'ul, atau fi'ilnya butuh maf'ul. Fi'ilnya punya maf'ul. Kemudian lazim huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'il ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Fi'ilnya itu tidak akan pergi, tidak akan dia mencari maf'ul, tetapi fi'ilnya itu terjadi pada fa'ilnya saja. Seperti kata nama. Kejadian ini di mana terjadi? Di fa'ilnya. Dia tidak berlebih, atau dia tidak lewat kepada apa? Dia tidak lewat kepada maf'ul bihi. Ini bab yang pertama. Para pemirsa Muzani TV rahimani wa rahimakumullah. Nanti bisa dicontohkan juga, Ustadz, ada kata madda yamuddu, Ustadz. Madda, apa ini wazannya, Ustadz? Nah, coba kembalikan dasarnya. Madda dari kata madada, berarti fa'ala. Yamuddu berarti dari kata yamdud, yamdudu. Yaf'ulu, berarti yamdudu, aslinya dia yamdudu. Ya, madada yamdudu berarti fa'ala yaf'ulu. Begitu juga kata syaqqa. Syaqqa yashukku berarti wazannya apa? Dari kata syaqqaqa yashkuku. Aslinya syaqqaqa yashkuku berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Ini contoh yang mudha'af. Contoh yang apa? Yang sudah bertasdid. Kita kembalikan asalnya. Dan biasanya sudah langsung kita tahu ya, dari kata syadda yashuddu berarti fa'ala yaf'ulu. Tapi bagaimana prosesnya kok bisa menjadi fa'ala yaf'ulu? Kita kembalikan asalnya. Kita kembalikan ke mana? Ke asalnya. Ini bab pertama dari 6 bab. Insyaallah kita akan selesaikan di fi'il sulasi mujarrad. Ketika kita menemukan kata kharaja, apa wazannya, kita bisa menjawab. Karena coba sebutkan apa kaidah di babul awal. Kita katakan ainul fi'il fil madi maftuhan wa fil mudhari' madmuman. Jadi kita juga bisa menjelaskan pakai bahasa Arab. Dan ada tambahan materi dari beliau, apa itu muta'addi? Huwa ma yatajawaz fi'lal fa'il ila maf'ul. Kemudian al-lazim ma lam yatajawaz fi'lal fa'il al-maf'ul bihi. Tayyib, fahimna insyaallah. Semoga Allah memberkahi. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.